Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 4 cuitan yang satu dengan lain terhubung ya dalam topik hasil survei konsumen Bank Indonesia. Cuitan pertama itu berisi grafik tentang hasil survei yang utama. Jadi survei itu menghasilkan beberapa indeks. Nah, yang indeks utamanya yang biasa diberitakan oleh media itu adalah disebut indeks keyakinan konsumen. Sebelumnya saya perlu memberitahu kalau ada netizen yang ingin mempertanyakan, ya sekurang-kurangnya survei ini sudah dilakukan sejak tahun 1999 ya. Jadi sudah berapa 25 tahun lebih tiap bulan. Nah, mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini, sampelnya 4.600 rumah tangga di 18 kota. Nah, plus minus jadinya ya 4.600 itu jumlah yang cukup banyak untuk sebuah survei dengan pertanyaan yang cukup banyak juga, sehingga menggambarkan berbagai kondisi. Kemudian 18 kota itu juga cakupan yang luas, tetapi masalahnya surveinya di 18 kota ya, jadi kota, dan itu kota besar. Nah, karena itu kita bisa memakai hasil survei ini dengan tahu keterbatasannya, sekaligus juga apa yang bisa dia gambarkan. Nah, tetapi ini cukup sesuatu yang banyak diberitakan, dikutip media, dan juga pemerintah suka memakai informasi dari hasil konsumen ini. Nah, cuitan pertama itu menggambarkan, tadi saya katakan sekali lagi, adalah indeks keseluruhan hasil survei. Jadi keseluruhan, menggambarkan yang dianggap paling menggambarkan dari keseluruhannya. Disebut indeks keyakinan konsumen atau IKK. Itu kalau dilihat angkanya di bulan April 2025 itu 121,7. Nah, 121,7 itu disebut masuk zona optimis. Jadi dari 4.600 responden, umpama semua bisa diolah, itu nanti dibandingkan jumlah yang mengatakan meningkat atau menurun atau membaik dengan memburuk ya, kurang lebih begitu. Itu nanti jika sama, indeksnya adalah 100. Nah, jika sama-sama 2.300. Jika yang menjawab lebih banyak membaik atau meningkat dibandingkan yang memburuk, pasti di atas 100 nilainya. Dari sisi itu IKK April 2025 ini berita baik masih, yaitu 121,7, dan itu sedikit meningkat dibandingkan yang Maret ya. Tetapi lihat kalau dari grafik yang saya olah dari tahun 2019 itu, bahwa nilai ini adalah yang terendah untuk kondisi bulan April selama 3 tahun terakhir. Jadi lebih rendah dibandingkan April 2023 dan April 2024. Sederhananya, konsumen masih tetap optimis, tapi optimismenya menurun. Itu yang ingin saya gambarkan di cuitan pertama ini. Nah, si survei konsumen ini sendiri itu menanyakan kurang lebih 6 kelompok pertanyaan, 3 kelompok pertanyaan untuk kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. 3 kelompok pertanyaan lain menyatakan tentang kondisi persepsi dari responden itu terhadap kondisi 6 bulan yang akan datang. Jadi 50-50 ya. Nah, dalam konteks 3 kelompok pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, tetapi oleh pengolah data survei ini Bank Indonesia itu pada prinsipnya 6 pertanyaan besar ini. Nah, IKK ini adalah keseluruhannya diolah. Tapi nanti yang kondisi saat ini itu ada indeksnya, kondisi ekspektasi ada indeksnya. Pada masing-masing 3 pertanyaan untuk kondisi saat ini maupun ekspektasi itu juga ada indeksnya. Nah, karena itu saya cuitan kedua saya gambarkan yang IEK ya, itu apa IKE, maaf, ini kebalik-balik saya. IKE itu indeks kondisi saat ini, kalau IEK indeks ekspektasi 6 bulan depan. Nah, di cuitan kedua ini menggambarkan dari responden jawaban atas kelompok pertanyaan kondisi dia saat ini ekonomi ya, dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, sama sebenarnya logikanya adalah balance sheet tadi, skor bersih. Kalau 100 itu sama yang menjawab meningkat dengan yang menjawab menurun.
Nah, tetapi nanti ternyata hasilnya adalah khusus untuk IKE ini 113,7. Jadi masih di atas 100. Tapi yang tadi kan 121. Nah, 113,7 ini meningkat dari Maret yang 110,6. Tetapi perhatikan, dalam 3 tahun terakhir ini adalah juga kondisi yang IKE yang terendah selama bulan April 3 tahun terakhir. Artinya penilaian terhadap kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, bulan April ini lebih buruk dari April-April tahun sebelumnya. Nah, itu kelihatan gambarnya, dan itu semuanya dari data Bank Indonesia dengan metode yang sama, dengan olahan yang sama, dan pihak yang survei yang sama. Nah, kelompok cuitan ketiga itu terkait dengan kelompok kedua tadi kan, EKK. Di dalamnya ada EKE, kondisi ekonomi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Lalu di dalamnya lagi, satu bagiannya adalah EEK, ekspektasi konsumen atau masyarakat terhadap kondisi 6 bulan mendatang. Nah, EEK ini unik ya, sepanjang sejarah ekspektasi konsumen dari survei, itu nyaris jarang sekali di bawah 100. Nah, itu dari grafik saya itu perhatikan, bahkan ketika saat COVID saja tidak semua bulan di bawah 100 ya. Jadi ini mungkin harus ditafsirkan lain ya. Konsumen Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini kalau ditanya 6 bulan mendatang, cenderung jawabannya itu membaik ya. Jadi mungkin mereka tidak begitu presisi yang membedakan antara harapan dengan perakiraan ya. Jadi kalau harapan semua membaik, sehingga jawabannya ini lebih harapan sebetulnya kalau dilihat begini kan, karena ternyata di saat COVID pun jarang sekali mereka menjawab memburuk. Di bawah 100 sedikit tuh, hanya beberapa bulan. Lihat di atas 100. Karena itu angka 129,8 di bulan April 2025 ini sebetulnya juga tidak mencerminkan sesuatu yang sangat baik sekali. Karena buktinya di April tahun lalu, April tahun sebelumnya lagi 2023, itu lebih tinggi. Bahkan di April 2022 ketika kondisi baru mulai pulih itu 127,2, jadi masih tipis. Dengan demikian optimisme konsumen ke depan itu juga melemah. Masih optimis tapi kadar optimismenya melemah. Perhatikan itu untuk ekstrim, di April 2019 sebelum COVID itu 144,81. Itu ya. Nah, kemudian cuitan saya yang keempat. Nah, tadi kan saya sudah katakan ada 3 kelompok pertanyaan pada masing-masing IKE dan IEK, berarti 6 untuk keseluruhan IKK. Nah, di antara IKE dan IEK itu ada satu kelompok pertanyaan, satu pertanyaan tepatnya, itu yang ada ketika bicara tentang IKE, kondisi ekonomi, pertanyaannya adalah apakah ketersediaan lapangan kerja saat ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, itu sub dari IKE. Tapi juga ada pertanyaan yang bagaimana pendapat Bapak, Ibu, Saudara tentang 6 bulan ke depan. Apakah ada ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik atau lebih buruk dari sekarang? Jadi sama tentang ketersediaan lapangan kerja. Satu pertanyaan terkait dengan penilaian terhadap 6 bulan yang lalu. Satu pertanyaan terkait dengan ke depannya. Nah, sini saya gabungkan. Jadi ini versi saya mengolah ya dari data survei konsumennya, indeksnya dari Bank Indonesia, dari hasil survei itu. Nah, yang terjadi pada April 2025, ketersediaan lapangan kerja itu 101,6. Jadi tipis ya, dengan 100 itu berarti kan yang jawab lebih baik hanya sedikit lebih banyak dibandingkan yang menjawab menurun untuk persepsi dia, pendapat dia terhadap saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, kalau terkait dengan 6 bulan ke depan, itu cukup tinggi, masih 123,50. Jadi memang saya ulangi sekali lagi, ada kecenderungan responden ini lebih melihat ekspektasi itu sebagai harapan dibandingkan perakiraan ya, maksudnya perkiraan teknis, tapi lebih kepada harapannya lapangan kerja tersedia. Nah, dalam hal tadi yang saat ini 101,6 itu jauh lebih rendah dari April 2024, jauh lebih rendah dari April 2023, jauh lebih rendah loh ya, bukan lebih rendah saja. Dulu 117, 118, sekarang 101. Nah, terhadap ekspektasi pun 123,50 ini bahkan sudah turun dibandingkan Maret lalu dan turun dibandingkan juga dengan Februari dan Januari. Jadi sepanjang tahun 2025 ini berturut-turut selama beberapa bulan ini harapan
masyarakat dalam kurung konsumen terhadap kondisi tenaga kerja itu ke depan itu melemah. Dan 123,50 ini bahkan lebih rendah dari bulan lain selain bulan April sepanjang beberapa tahun terakhir. Jadi ini kondisi ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang terendah selama beberapa tahun setelah COVID oleh masyarakat mengenai harapan dia terhadap kesediaan lapangan kerja. Menurut saya 4 cuitan ini dan tentu dilengkapi dengan kan mestinya ada indeks-indeks lain dari hasil itu mengisyaratkan bahwa pemerintah Bank Indonesia juga jangan terlampau sering memberi judul optimisme terjaga, optimisme masih baik. Iya, masih optimis, tetapi optimisnya menurun itu mestinya dan menurunnya cukup signifikan. Ini menjadi warning bahwa mereka mulai melihat kondisi ekonomi mulai tidak baik-baik saja.